Perbedaan tidak perlu dijadikan alasan untuk kita jadi selalu takut tidak menemukan kecocokan. Justru, perbedaanlah yang mestinya membuat sebuah hubungan menjadi lebih dewasa. Selamat datang di Sebelum Jam 7 di segmen Cerita Kamu. Kali ini segmennya beda banget ya gitu. Kenapa beda? Karena ternyata setelah beberapa episode rilis, dan alhamdulillahnya thank you banget buat teman-teman yang udah subscribe Sebelum Jam 7. Makasih banyak, makasih banyak. Dan ternyata gue banyak banget dapat DM dari penonton semuanya. Dan gue sekarang pengen ngebacain ada beberapa cerita curhat tentang masalah relationship. Dan semoga cerita yang gue bacakan ini bisa bermanfaat buat kita, buat jadi pelajaran hidup juga buat kita. Oke, kita langsung aja baca dari... Gue bacain dulu ya, sebentar ya. Dear Mas Satria, saya Alin di Jakarta. Umur saya 37 tahun, status saya menikah. Sejujurnya, saya lelah dengan keadaan pernikahan saya. Saya menikah sudah 5 tahun, belum dikaruniai anak. Saya ingin memiliki anak, namun sikap suami saya menjadikan saya belum merasa secure memiliki anak. Wow. Kami berdua lahir dari keluarga pebisnis keturunan. Kami berdua sebagai generasi kedua di usaha keluarga. Dia menjabat CEO di perusahaan milik papanya, sementara saya sebagai komisaris utama di perusahaan keluarga saya. Wih, keren. Saya dididik oleh keluarga yang cukup konservatif, lebih memilih kualitas daripada prestis. Sangat menjunjung tinggi tradisi keluarga keturunan, menghormati dan mendahulukan kunjungan orang tua untuk berhari raya bersama, menjaga nama baik lebih penting buat saya sekeluarga. Sementara suami dididik moderat. Semua tergantung keputusan keluarga, tidak perlu mengikuti tradisi. Saat hari raya, mampir saya tidak berkunjung ke kedua orang tua karena saking tidak mengikuti tradisi. Wow. Berorientasi mencari uang dibandingkan menggunakan asuransi untuk berjaga-jaga saat keadaan darurat. Bagaimana ya cara berkomunikasi di tengah perbedaan yang ada, sekaligus memenuhi keinginan saya untuk memiliki anak? Kira-kira gitu tuh ceritanya. Oke, sudah pada nyimak? Kita bahas. Dear Alin, gue ngerti banget perasaan lo. Lo pasti ngerasa insecure, lo merasa tidak aman karena perbedaan pola asuh kalian berdua. Tapi yang perlu digarisbawahin sekarang adalah, coba deh, lo inget kenapa lo bisa memutuskan untuk menikah sama pasangan lo yang sekarang? Apa sih yang bikin lo punya keinginan untuk mau menikah untuk sama dia? Pertama itu yang lo pikirin. Kedua, nggak ada pernikahan atau nggak ada hubungan yang sempurna. Di dalam satu hubungan pasti ada ketidakcocokan. Entah itu ketidakcocokan pola asuh, pola pikir, yang itu sudah jadi ya pastinya. Satu hal yang harus lo pikirkan, perbedaan itu ada bukan untuk saling diperangi, tapi untuk disaling mengerti. Kalian harus bisa menerima satu sama lain dengan perbedaan yang ada. Caranya kayak gimana? Bangun komunikasi yang baik. Ungkapkan keinsecurean kamu ke pasangan kamu, agar pasangan kamu juga memahami apa aja sih sebenarnya ketakutan kamu. Dan pasangan pun akan bisa lebih ngerti dan bisa lebih memahami untuk nanti next ke depannya seperti apa. Dan ingat, kadang ketakutan itu fakta. Tapi ketakutan itu cuma ilusi-ilusi sesaat yang terkadang itu tidak terjadi. Dan di pertanyaan keduanya, Alin, gak usah takut gak punya anak. Yang justru yang harus lo pikirin saat ini adalah lo harus bangun kesiapan tentang bagaimana kelak ketika lo nanti punya anak, bagaimana lo bisa memberikan kualitas pendidikan, kualitas pola asuh yang baik untuk anak lo nanti. Karena yang perlu dicatat satu hal, anak itu adalah anugerah. Anak itu punya rezekinya sendiri masing-masing. Jadi
nggak ada yang perlu kamu takutin tentang masalah pola asuh kalian yang berbeda. Itu bisa disatukan kok gitu. Kalau kalian punya visi dan misi yang jelas. Itu penting banget. Untuk mendidik seorang anak, orang tua itu harus punya visi dan misi yang jelas. Bukan hanya materi, tapi kesiapan mental, kesiapan pola pikir, kesiapan ilmu pengetahuannya. Justru itu yang perlu di-underline. Jadi, keinsecurean kamu tentang takut punya anak karena pola asuh yang berbeda, sebenarnya tidak terlalu beralasan. Justru kamu bisa membuktikan kalau kamu bisa mendidik anak kamu kelak lebih baik dari keluarga kalian. Gitu aja sih, kalau menurut pendapat aku ya. Jadi kesimpulannya ya, cerita Alin ini adalah, yang gue tangkap, yang gue cerna adalah, guys, jangan terlalu takut sama perbedaan. Jangan terlalu takut sama ketidakcocokan. Padahal sebenarnya kecocokan adalah perbedaan itu sendiri. Kita nggak mungkin banget cocok kalau nggak ada perbedaan. Kalau selalu menemuin persamaan, itu namanya bukan kecocokan, tapi sama dengan lo mencintai bayangan lo sendiri, lo mencintai pikiran-pikiran lo sendiri yang pastinya pasangan lo itu berbeda dengan lo. Tuhan nyiptain manusia, perempuan dan laki-laki berbeda untuk jadi satu. Jadi jangan pernah takut sama perbedaan, hadapi perbedaan itu dengan bijak. Oke? Sekian dulu dari gue. Next time kita akan ngebahas lagi tentang curhatan-curhatan netizen yang masuk ke email gue, di komentar, dan DM Instagram gue gitu. Kalau misalnya buat teman-teman yang mau cerita dan mau dibacain di sini, coba tulis di kolom komentar, DM aja ke Instagram sebelum jam 7, nanti kita akan bacain. Oke? See you, bye.